perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri. Secara umum, studi organisasi adalah telaah tentang pribadi dan dinamika kelompok dan konteks organisasi serta sifat organisasi itu sendiri. Setiap kali orang berinteraksi dalam organisasi, banyak faktor yang ikut bermain. Studi organisasi berusaha untuk memahami dan menyusun model-model dari faktor-faktor ini. Seperti halnya dengan semua ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksikan, dan menjelaskan. Namun ada sejumlah kontroversi mengenai dampak etis dari pemusatan perhatian terhadap perilaku kinerja. Karena itu, perilaku organisasi kadang-kadang dituduh telah menjadi alat ilmiah bagi pihak yang berkuasa. Terlepas dari tuduhan-tuduhan itu, perilaku organisasi dapat memainkan peran penting dalam perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Juli. Pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Organisasi bagi mahasiswa menjadi seorang mahasiswa bukanlah mudah, namun bisa dipermudahkan jika kita mau untuk menjalani dengan baik. Caranya kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa dengan semestinya. Menjadi mahasiswa jangan hanya sebatas mahasiswa biasa. Kita mengikuti arus pergaulan kampus, tentunya pergaulan yang memberikan dampak positif bagi perkuliahan kita. Di kampus kita harus bisa membiasakan diri menunjukkan sosial yang tinggi. Itu semua bisa diwujudkan dengan bergabung dan dengan organisasi yang ada. Di sana kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu memberikan dampak yang baik di lingkungan kampus. Kita harusnya menjadi contoh bagi rekan-rekan kita yang lain mampu junior yang akan bergabung nantinya. Organisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan mahasiswa yang menimba ilmu di kampus. Organisasi sebetulnya sangat penting untuk kebaikan kita sebagai mahasiswa. Namun kesadaran berorganisasi itu sangat minim. Sudah makin berkurang tampaknya mahasiswa yang berminat untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Padahal dengan berorganisasi kita mampu menemukan jati diri kita. Sesungguhnya sebagai kaum intelektual tidak hanya sekedar berdua mendengarkan dosen memberi perkuliahan, tetapi tidak juga bisa merasakan kepuasan menjadi seorang pemimpin pada sebuah organisasi. Dalam berorganisasi kita bisa mengenal dunia kampus lebih luas. Misalnya kita adalah seorang mahasiswa yang tidak terbiasa dengan pidato ataupun sering gugup ketika berbicara di depan orang ramai. Dengan berorganisasi kita akan dibina untuk hal itu. Setidaknya kalau dari organisasi tersebut kita mampu untuk berbicara secara terbuka di depan orang banyak. Aspek utama yang harus kita miliki dalam berorganisasi yaitu mental. Jika kita sudah mempunyai mental untuk berlabuh pada sebuah organisasi, maka akan mudah bagi kita untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Setelah itu barulah kita melaksanakan pembinaan dalam organisasi tersebut dengan baik. Berbeda dengan orang yang tidak pernah berorganisasi. Jangankan untuk berbicara di depan orang ramai, diskusi dengan ruang lingkup yang kecil pun tidak sanggup rasanya untuk berpendapat. Seorang mahasiswa akan melalui perjalanan panjang untuk meraih dirinya sebagai seorang sarjana, kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya. Begitu kira-kira keinginan semua mahasiswa yang berjuang keras melewati perjalanan panjang selama duduk di bangku perguruan tinggi. Perjalanan panjang itu tidak boleh disia-siakan karena kita harus memanfaatkan segala hal yang baik untuk memberi efek positif bagi diri sendiri. Akan baik jika kita
juga mampu memberikan dampak positif bagi orang lain. Selanjutnya akan dibacakan potensi. Menakar pentingnya organisasi mahasiswa. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana keorganisasi terpilih. Kemudian organisasi mahasiswa dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal kampus. Organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan serta integritas kepribadian untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau teknologi dan atau kesenian, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pisau analisa terakhir yaitu pembedahan secara sosiologis atau pemanfaatan untuk masyarakat banyak. Menilai kembali pada landasan operasional organisasi mahasiswa yaitu tridharma perguruan tinggi dalam tiga ketemuan pengabdian masyarakat. Kemudian hal inilah yang menjadi ruh dalam proses penyusunan program-program kerja organisasi. Maka banyak kita temukan di berbagai organisasi yang memasukkan program pengabdian masyarakat, bahkan membentuk divisi khusus di dalamnya. Mungkin persoalannya kemudian seperti apa bentuk pengabdian tersebut? Apakah telah mencapai tahapan pemberdayaan berkelanjutan atau masih bersifat sporadik, datang tinggal kembali melakukan? Terlepas dari argumen apapun yang kita bangun